Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narkoba merupakan zat yang berbahaya yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologis seseorang, baik itu pikiran, perilaku, ataupun perasaan seseorang. Sudah banyak di sekitar kita pecandu narkoba yang setiap harinya tidak lepas dalam mengonsumsi narkoba. Inilah topik pembahasan pada presentasi kali ini. Saya selaku moderator Muhammad Rizky Haryanto akan memimpin jalannya presentasi pada kali ini. Hai semua, kami dari kelompok ini. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang mahasiswa membangun bangsa yang bebas dari narkoba. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya yang akan membahas lebih detail tentang penjelasan kali ini. Yang pertama ada Ahmad Profesor Putra, lalu yang kedua ada Muhammad Akmal, yang ketiga ada Hidam Arina, yang keempat ada Rian, yang kelima ada Fitra Hafiz, dan yang terakhir ada Sosahida. Baiklah teman-teman, marilah kita simak baik-baik dan kita pelajari baik-baik apa yang akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Pada rekan-rekan saya, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari narkoba ya. Narkoba itu diberikan dari NAR, yaitu narkotika, pokoknya psikotropika, banyak zat aditif. Secara etimologis, istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani, yakni narke, yang berarti tedious, edelsel, sehingga menjadi mati rasa atau tidak merasakan apa-apa. Karena itu, penggunaan narkotika di luar negeri tujuan pengobatan dapat menyebabkan ketergantungan. Itu addiction atau craving. Selanjutnya adalah ciri-ciri orang pengguna narkoba. Yang pertama adalah orang yang bingung sendiri. Artinya dia itu nggak tahu dia mau ngapain. Dia bingung kalau habis mengonsumsi narkoba ini, kehilangan kesadarannya. Lanjut adalah insomnia. Insomnia adalah dimana tidur itu tidak teratur. Dia tuh tidur sekolah malam hingga mungkin sampai pagi gitu. Dari ciri-ciri orang pengguna narkoba itu salah satunya itu. Selanjutnya adalah gampang cemas. Artinya dia tuh memiliki kekhawatiran yang terlalu tinggi. Dia nggak tahu apa yang mau dia khawatirin sebenarnya, sehingga yang membuat diri dia itu merasa cemas lah habis mengonsumsi narkoba ini. Lalu adalah halusinasi, di mana dia itu berkhayal tentang ya dia nggak tahu gitu apa yang dikhayalin. Intinya tuh dia kayak hilang kesadaran. Selanjutnya adalah sulit mengontrol emosi. Emosinya itu selalu meledak-ledak. Misalnya ada orang salah ngomong dikit, emosinya tuh bener-bener langsung yang kayak meledak banget, bukan yang bisa mengontrol emosi dia sebaik mungkin gitu. Selanjutnya adalah tubuh gampang oleh. Yang kita ketahui orang narkoba kan pasti jalannya sempoyongan gitu ya, yang gak jelas gitu mau ke jalannya, gak jelas kemana-mana gitu. Itu salah satu, itu merupakan ciri-ciri dari pengguna narkoba. Dari jenis narkoba, yang pertama ada kokain. Kokain atau kok termasuk ke dalam jenis narkoba yang mengaliti dan bisa mempengaruhi sistem saraf pusat. Obat yang terbuat dari tanaman kokain. Obat ini seringkali disalahgunakan untuk menciptakan rasa gembira untuk sesaat. Yang kedua ada ganja. Ganja mengacu pada daun, bunga, dan biji tanaman cannabis sativa yang dikeringkan. Ganja biasanya digunakan dengan cara dihisap seperti rokok, dicampur ke dalam makanan, atau bisa disuap bebek. Ganja mengandung ganja psikoaktif yang bekerja pada otak dan menyebabkan perubahan pada sensasi tubuh, perasaan, gerakan, pemikiran, dan ingatan. Perubahan ini membuat pengguna merasa senang, saat atau disebutnya high. Yang ketiga, ekstasi. Ekstasi adalah obat sintetis turunan obat amfetamin yang dikenal karena efek halusinasi dan membuat bersemangat. Ekstasi diketahui dapat meningkatkan suasana hati, energi, nafsu makanan, dan gairah seksual. Selanjutnya golongan narkoba. Narkotika digolongkan menjadi 3 golongan sebagai tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. 1. Tanaman pangapar, opium mentah, opium masak atau disebut candu, jijingko, opium obat, morfin, kokain, gonina, tanaman ganja, dan gambar ganja. 2. Garam dan turun-turunan dari morfin dan kokain, serta campuran-campuran dan sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas. Nomor 3. Psikotropika, golongan 1 dan 2 terdapat 4 golongan psikotropika. Menurut undang-undang tersebut, namun setelah diundangkan UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka psikotropika golongan 1 dan 2 dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Inhalasi adalah obat sirup dan solven atau zat pelarut, mudah menguap berupa senyawa organik yang terdapat di berbagai
barang keperluan rumah tangga, kantor, dan sebagainya. 5. Tembakau. Tembakau adalah zat adiktif yang mengandung nikotin dan banyak yang digunakan di masyarakat. Ada 3 golongan minuman beralkohol, yaitu golongan A kadar etanolnya 1 sampai 5%, golongan B kadar etanol 5 sampai 20%, golongan C kadar etanol 20 sampai 45%. Oke, selanjutnya adalah manfaat narkoba dalam bidang kesehatan. Seperti yang teman-teman tahu, dibalik dari bahayanya narkoba terdapat manfaat tersendiri, ya, memiliki manfaat tersendiri dalam bidang kesehatan, terutama membantu penyembuhan penyakit-penyakit kronis, ya. Penggunaan dalam dunia medis sangat membantu. Narkoba merupakan suatu obat-obatan yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan di dalam tubuh. Penggunaan narkoba juga tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Biasanya beberapa jenis narkoba bisa digunakan untuk sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan, ya. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya, faktor-faktor penyebab penggunaan narkoba. Ya, di sini ada 4 faktor, ya. Yang pertama itu adalah coba-coba. Biasanya penggunaan narkoba yang coba-coba ini ada penasaran di awal dan hanya ingin coba-coba saja. Biasanya orang yang coba-coba ini terpengaruh sama teman sebayanya dan ditawarkan mencoba narkoba ini. Nah, yang kedua adalah pola pemakaian sosial. Pola pemakaian sosial ini adalah yaitu pemakaian narkoba untuk kepentingan pergaulan dan keinginan untuk diakui oleh kelompoknya. Ya. Yang nomor 3 adalah pola pemakaian situasional. Apa sih pola pemakaian situasional? Pola pemakaian situasional ini yaitu penggunaan pada situasi tertentu, pada saat tertentu. Ya, contohnya mengalami ketegangan, kekecewaan, kesedihan, kesepian, dan bisa juga stres. Sehingga pemakaian narkoba ditujukan untuk mengatasi masalah. Nah, yang terakhir ini adalah pola habituasi. Ya, pola habituasi itu yaitu penggunaan dalam jumlah yang sedemikian banyak atau yang biasa kita sering sebut itu adalah overdosis, ya, sehingga mengganggu kehidupan sosial, pekerjaan, atau proses belajar di sekolah. Selanjutnya adalah dampak negatif dari menggunakan narkoba. Yang pertama adalah terganggunya sistem saraf utama, yang mana kita tahu saraf adalah pusat dari organ tubuh manusia. Jadi bisa mengakibatkan kejang-kejang, lalu halusinasi, serta gangguan kesadaran. Selanjutnya adalah merusak jantung. Jantung merupakan pusat penyebaran sel darah pada seluruh organ tubuh manusia. Ketika kita mengonsumsi si narkoba ini, jantung ini bisa bisa berdampak kayak infeksi otot jantung, lalu ada gangguan pendarahan darah, seperti itu. Lanjut adalah terpapar HIV atau AIDS. Yang kita ketahui HIV atau AIDS ini adalah gangguan dari imunitas tubuh seorang manusia. Nah, dengan mengonsumsi dari si narkoba ini bisa menurunkan imunitas tubuh kita, yang mana HIV atau AIDS ini bisa menyebabkan kematian. Selanjutnya adalah untuk wanita khususnya siklus haid tidak teratur, yang mana rahim ini bisa kalau dalam kehamilan itu bisa mengalami keguguran seperti itu. Selanjutnya adalah menyerang kesehatan secara keseluruhan, ya seperti tadi hilang kesadaran, halusinasi, lalu dia tidak bisa beraktivitas dengan sewajarnya. Upaya dan peran mahasiswa menjaga narkoba. Program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba perlu dilakukan dengan berfokus pada kegiatan pencegahan sebagai upaya menjadikan tenaga kerja memiliki pola siap, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Berikut adalah beberapa upaya mendasar yang dapat dilakukan dalam penanggulangan narkoba, menghindari diri dari penyalahgunaan narkoba, terutama di lingkungan kampus atau perguruan tinggi, yaitu pertama, menghindari diri dari penyalahgunaan narkoba. Kedua, memperhatikan kegiatan dalam mahasiswanya agar tidak terlibat penyalahgunaan narkoba. Yang terakhir, melaporkan kepada kepolisian setempat apabila mengetahui, melihat, mendengar tentang penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, pasal dalam pencegahan narkoba. Peredaran gelap narkotika diatur dalam bab 13 peran serta masyarakat yang dimulai dari pasal 104 sampai 106 Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
Pertama, pasal 104 berbunyi masyarakat mempunyai kesempatan yang luas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penggunaan narkoba, peredaran dalam narkotika dan prekursor narkotika. Yang terakhir, pasal 105 berbunyi masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran dalam narkotika dan prekursor narkotika. Oke, kesimpulan dari presentasi hari ini yaitu narkotika adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang, pikiran, perasaan, dan perilaku, serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik dan psikologi. Sedangkan psikoterapi adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif. Pada susunan saraf, pusat yang menyebabkan perubahan kelas pada aktivitas mental dan perilaku. Baik, dari presentasi yang sudah dibacakan tadi, oke, dari presentasi yang sudah dijelaskan tadi, kita dapat belajar banyak hal, yang diantaranya itu dari banyak sekali dampak negatif dari penggunaan narkoba. Di antara lain, seperti terganggunya saraf utama, merusak jantung, terpapar HIV dan AIDS, siklus yang tidak teratur dan sebagainya. Tapi meskipun begitu, narkoba juga punya manfaat yaitu di bidang kesehatan. Penggunaan narkoba merupakan suatu obat-obatan yang dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan di dalam tubuh yang kronis. Dengan melakukan pencegahan yang seperti sudah dijelaskan tadi dalam presentasi, kita diharapkan dapat mencegah penggunaan narkoba setidaknya untuk diri kita sendiri maupun untuk orang-orang di sekitar kita. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan kata, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.